Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arya Adhari Prasetyo. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Dharma Persada dengan program studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial bagaimana cara kita setting web server menggunakan platform Apache 2 atau Nginx di Ubuntu server. Server yang saya gunakan kali ini adalah Ubuntu ya, sesuai dari request atau dari peraturan yang ada, menggunakan Ubuntu versi 16.04 ya, 16.4 ya. Di sini saya menggunakan virtualisasi dari VirtualBox. Oke, sebelumnya mungkin sedikit informasi. Web server itu merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi sebagai peladen atau sebagai meladeni klien kita. Sebagai klien juga bisa melayani klien atas request permintaan dari suatu halaman website. Jadi yang mengatur request klien itu adalah si web server ini. Nah, pada kali ini kita akan mencoba menginstal dan setting web server menggunakan platform Nginx dan Apache 2. Kita akan mencoba dua-duanya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Pertama buka VirtualBox-nya, karena kali ini kita menggunakan VirtualBox sebagai virtualisasi support kita ya. Di sini saya udah buat virtual machine-nya Ubuntu 16 di sini saya pakai. Untuk instalasinya mungkin teman-teman bisa cek di YouTube karena banyak ya tutorial. Nah, pertama ini kita setting dulu di networknya, pastikan kita bridge adapter, lalu sesuaikan dengan interface dari interface internet yang kita punya. Di sini saya pakai ini Realtek dari Realtek. Oke, langsung kita power on aja, kita start. Oke, mungkin kita akan pause ya sambil menunggu mesinnya menyala. Oke, teman-teman, di sini mesin virtual udah nyala ya. Jadi kita login aja. Jadi saya pakai user Arya, passwordnya. Nah, setelah berhasil masuk, di sini ada ini ya, ada bukan warn sih, mungkin cuman kayak pemberitahuan ada update ke 18. Padahal sekarang tuh yang paling baru 20 ya Pak. Saya lupa, ntar bisa teman-teman. Ya, kita ini aja pinggirin dulu. Yang pertama-tama mungkin kita bisa cek internet dulu ya. Kita terminal di sini, atau sini klik kanan open terminal juga bisa. Nah, di sini kita masuk ke super user dulu. Kalau udah kita cek if config, karena kan tadi kita bridge, jadi subnetnya harus sesuai ya teman-teman. Kita cek dengan 103, kita lihat di CMD kita Ethernet adapter 09. Oke, udah sesuai ya. Setelah cek internet sesuai, kita coba ping dulu deh untuk memastikan ya nggak ada problem. Oke. Kalau udah, kita coba ini dulu, kita cek. Nmap. Ya belum diinstal. Jadi Nmap localhost itu fungsinya untuk ngecek service apa yang udah berjalan dan berikut port yang kita gunakan ya. Kayak di sini kita udah install ini deh, apa aja udah kita install. Jadi kita ini aja kali ya, purge dulu di main, kita uninstall dulu, maksudnya apt-min get purge Apache 2.
karena bekas apa kuliah, jadi mungkin kita hapus dulu, kita install ulang lagi. Kita tunggu aja, kita purge-nya hingga selesai. Oke, udah selesai. Ups. Nah, biasanya sebelum menginstal saya pastiin dulu repositorinya udah berjalan ya. Kita coba apt get update dulu. Kita update dulu repositorinya. Di sini saya menggunakan repositori apt source list. Oh, masih pakai bawaan ya teman-teman. Masih pakai repositori bawaan ya. Oke, langsung aja. Caranya installnya adalah kita install pertama Apache dulu mungkin ya. Kita coba install Apache. Komennya adalah apt-min get install Apache 2. Misalnya gini, maka dia akan narik dari repositori yang udah tadi kita lihat ya secara online untuk diinstal ke virtual mesin kita. Secara default web server itu menggunakan port 80 ya teman-teman. Mungkin sini nanti kita akan menggunakan dua web server, jadi kita harus ada sedikit setting port ya. Nah, kita lihat dulu di sini cara iniannya. Ini Apache 2 status. Apache udah jalan. Kalau kita cek dari sini tadi kan 03 ya. Kita cek di sini 192.168.03. Kita coba. Oh, ini masih belum bisa, sebentar. Masih belum bisa dipanggil. Oke, coba kita dari sini. Karena di sini lagi ada bermasalah ya teman-teman di proxy yang saya gunakan. Kita coba di sini. Harusnya secara default itu udah langsung berjalan, tidak ada perlu ada setting lagi, kecuali nanti untuk kedepannya kita akan belajar. Nah, ini begini udah jalan teman-teman. Apache 2 Ubuntu default page it works katanya. Nah, Apache kan udah selesai. Nah, ini dia menggunakan port 80 ya secara defaultnya. Ini kenapa masih belum dipanggil? Karena ada problem di ini teman-teman. Coba kita flush dulu. Masih belum bisa dipanggil. Oke. Oke, mungkin kita mau ngecek ya port yang digunakan oleh service Apache ini apa gitu kan. Dia pakai port berapa sih gitu untuk berjalan gitu. Kita pakai bisa comment sebentar salah. /apache 2 ports. Oh ya. Nah, di sini lihat. Bisa teman-teman baca sini ada bacaan listen to 80. Artinya kita service Apache ini dia itu listen mendengarkan port 80. Gimana ya maksudnya ya? Dia tuh menggunakan port 80 untuk menjalankan service Apache ini. Seperti itu teman-teman. Kalau bisa teman-teman mau diganti gitu ya, karena mau menjalankan macam-macam web server dengan satu virtual machine yang sama, itu bisa diganti aja nih jadi berapa. Ini kali ini kita bakal ganti di sininya. Mungkin kita akan install nmap ya, biar lebih gampang ya. apt-min get install nmap. Yes, fungsi nmap ini baik ya teman-teman untuk melihat port yang digunakan oleh suatu service yang berjalan, salah satunya. Setelah
install Apache 2 ini mungkin kita akan coba install web server lainnya ya, Nginx yaitu. Kita akan coba install Nginx. Putus sih internetnya apa enggak? Sebentar. Oke, ini udah jalan lagi teman-teman. Ini kita install Nmap ya teman-teman, untuk tambahan aja sebenarnya, untuk ngeliat port-port gitu. Oke, kalau udah kita clear dulu. Terus kita coba cek localhost. Untuk kita cek ini ya. Oke, setelah berapa detik kita itu? Dari 10.44 ya, lumayan lah ya. Nah, ini lihat di sini ada service yang sudah berjalan ya, yang udah saya gunain. Ada FTP, dia berjalan di port 21, HTTP yang barusan kita install berjalan di port 80. Lalu ada SQL juga di port sekian. Nah, itu fungsi dari Nmap. Ini kondisi di saat kita belum install Nginx ya teman-teman. Jadi masih satu web server. Coba kita selanjutnya kita coba install si Nginx ini. Caranya sama, ptmin get install Nginx. Kita tunggu lagi. Ini internetnya emang lagi ada problem, jadi agak sedikit delay. Mungkin akan kita pause dulu atau kita skip nanti ke bagian yang udah selesai diinstal, karena proses instalasi cuman begini aja teman-teman, tidak ada yang perlu di setting khusus gitu. Nanti setelah reinstall baru kita akan setting portnya. Oke, kita tunggu. Oke, ini lagi nah tadi itu ada bacaan, ada error ya, ada error ini ada. Kita lihat report problem ya. Sini ada web server ya, ada apa? Ada fail ya, karena kita menggunakan dua web server sekaligus. Nah, ini kita harus setting ya teman-teman. nano/etc/nginx sites available default ya. Nah ya, di sini, nah ini lihat servernya kan masih ngelisten tuh 80 ya, sama. Jadi dia error kayak tadi kan. Jadi kita harus ubah nih. Biasanya sih saya pakai port 8080 ya. Atau teman-teman bisa bebas sesuai, ada rules ya, pokoknya ada rules dari port gitu. Maksudnya jumlah port yang bisa kita gunakan itu ada ini. Jadi kita ini bagian server ya harusnya. Ini kan bagian tadi yang kita setting itu bagian server juga ya. 80 default listen lama. Yang kita setting adalah bagian yang ininya. Bagian servernya. 80 ya, kita tambahin aja sini. Kalau udah seperti itu aja ya teman-teman, karena kan kita belum server name atau segala macam SSL kita belum main situ. Ctrl X, enter, lalu kita restart, jangan lupa ya, agar settingan yang barusan kita setting itu tersimpan ya. init.d/nginx restart. Oke, kita cek statusnya. Oke, udah aktif dan running. Saatnya kita coba pembuktiannya teman-teman. Kalau secara default kita nggak perlu nambahin. Nah begini perbedaannya, 192 kan gini, kita harus tambahin .2 8080 untuk menspesifikasikan apa sih yang kita port apa yang kita gunakan gitu ya. Di sini port 8080, kok masih ngelisannya ke ini ya, masih tabrakan, berarti masih ada settingan yang salah. Mungkin akan kita setting lagi ya. Ini harusnya kalau kita 8080 kita ini harusnya dia masuknya ke Nginx, karena sesuai yang kita setting tadi ya. Mungkin kita ada settingan yang salah, atau Apache juga ini karena udah ngelisten 8080 juga gitu kan. Oke, sebentar kita coba nmap localhost lagi.
salah ya, nmap localhost. Di sini 80 http proxy. Oh, ada ini aneh beda ya. Oke, TCP open. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, kayaknya ini udah ketemu ya problemnya di mana. Kenapa begitu kita panggil padahal dengan port yang beda nih ya. Ini kan port 80, ini 80. Harusnya ini manggil Nginx, ini Apache. Yang ini udah benar ya. Kita lihat di sini ya. Ternyata di sini kan secara otomatis dia panggil ke ini ya, var HTML index HTML. Nah, di dengan Nginx kita ternyata dia manggil juga ke halaman indeks HTML yang sama. Gimana cara iniannya, ubahnya? Pertama kita harus tahu dulu ya teman-teman, itu kita ada di mana, file Nginx kita ada di mana? Oke, sudah di komputer sini. Terus kita masuk ke user sini, share ya. Terus kita cari Nginx. Nah, di sini kan ada HTML dan nah ini harusnya dia manggil ini nih. Nah, harusnya tampilannya kan seperti ini Nginx ya teman-teman kalau kita panggil. Cuman kan ini kan kita bukanya secara manual lah. Gimana caranya? Kita harus ubah dulu. Kita lihat parentnya ini ya. Ini yang kita gunain. Nah, kita ubah ke settingannya si ininya nih. //nginx sites available default ya. Tadi gitu gak sih? Oh iya benar. Ini udah benar lisannya 80 semua. Cuman di bagian lokasi ininya nih. Yap. Di sini nih. var@example.com kan gini. Sebentar, kita cari bagian yang dia menggunakan ini dengan ini yang sama. Ini HTML juga nih, harus kita ganti di sini nih. Kita ganti. Sebentar, ada yang no. Yes. Sebentar. Terus salah di sini dia. Harusnya kan kita pakai yang ini kan, user share Nginx HTML. Harusnya pakai ini. Terus apakah ada lagi di setting? Selanjutnya dia listen ke ini udah. Ini harus diganti sih. Kita kan tadi anggarannya masih ke var.html yang bawaannya si Apache tadi. X y enter, lalu kita restart service Nginx nya /etc/init nginx restart. Oke, kita lihat statusnya. Oke, running. Sekarang kita ke Apache 2 nya kita restart juga. Untuk mastiin aja ya. Nah, oke. Kita lihat statusnya. Apakah berjalan? Berjalan, oke. Kita nmap dulu localhost. Ini agak lama juga nih. Oke, udah ya pakai proxy. Sekarang kita coba ulang. Yup. Udah solve ya teman-teman. Kita panggil default port 80 masuk ke Ubuntu, sedangkan kalau kita panggil dengan tambahan port 80 dia akan ngedirect ke Nginx nya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, cara menjalankan dua web server sekaligus dalam satu virtual machine yang sama. Mungkin itu aja tutorial yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.